warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ya, salawat dan salam semoga ya, tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana ya, beliaulah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa berusaha untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana itu adalah salah satu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah jika kalian ya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Yaitu dengan fattabi'uni, maka ikutilah aku, ya, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka semoga ya keberadaan kita ya di sini ya di dalam majelis ilmu ini adalah salah satu bentuk amal soleh ya yang tentunya kita niatkan di majelis ini kita untuk lebih mengenal ya agama Allah dan lebih bisa mendekatkan kita kepada hal-hal yang bisa mendapatkan rahmat dan cintanya atau ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Ya, insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan ya mempelajari, membahas ya tentang tata cara belajar membaca Al-Qur'an, ya, yang mana mudah-mudahan ya kita dengan itu bisa membuat kita ya bisa menjadikan kita bisa lebih fasih ya di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Karena jamaah azani Allah wa iyyakum, ya, fasih ya di dalam membaca Al-Qur'an adalah sebuah keniscayaan, ya, sebuah keharusan, ya, sebuah anjuran yang kita ya sebagai seorang muslim harus terus senantiasa berusaha semaksimal mungkin ya untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk bisa membaca kalamullah dengan sebaik-baiknya bacaan. Karena jamaah azani Allah wa iyyakum, ya, tidak sedikit di antara kita mungkin kita banyak menemukan yang dimana orang-orang lebih cenderung meremehkan, ya, lebih cenderung menyepelekan tentang ilmu ini, yaitu ilmu belajar membaca Al-Qur'an, ya. Padahal ya, kalau kita lihat daripada dalil-dalil di dalam agama Islam, di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu banyak kita menemukan ya dalil-dalil yang menganjurkan kepada kita untuk apa? Ya, untuk bisa membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, ya. Di antaranya sudah jelas ya sering kita mendengarkan ya warattilil Qur'ana tartila, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya di mana Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil ya, dan bacalah Al-Qur'an ya dengan tartil. Ya, ini adalah kewajiban kita selama kita hidup di alam dunia ini. Ya, dan begitupun ya bahkan ketika kita sudah meninggal ya, kita sudah dihadapkan atau
pertemukan di alam-alam setelah kematian, setelah kehidupan ini, ya Allah di akhirat juga akan memerintahkan, ya akan memanggil orang-orang, ya, dan Allah akan memerintahkan Iqra, ya, bacalah, ya, warattil kama Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, ya, warattil kama kunta turattil fid dunya, ya, dan Allah memerintahkan bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dahulu dengan tartil. Fa inna manzilataka, ya, karena sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu di akhirat nanti tergantung dengan akhir ayat yang kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang begitu di dalam syariat agama ini kita dianjurkan untuk bisa melantunkan, membacakan bacaan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentunya mudah-mudahan pembahasan ini, ya, pembahasan di sore hari ini sedikit bisa memberikan gambaran, ya, kepada kita bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya, ya, melalui kaidah-kaidah, melalui teori-teori yang sudah dibuat oleh para ulama, ya, oleh para ulama, tentu berdasarkan ijtihad mereka, ya, yang tentunya teori-teori ini, kaidah-kaidah ilmu tajwid ini adalah tujuannya untuk memudahkan, ya, para pembaca Al-Qur'an agar bisa membaca sebagaimana praktek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a azani Allah wa iyyakum, ya, maka ya metode yang paling bagus, ya, di dalam pembelajaran Al-Qur'an, ya, adalah bahwa ketika kita masih pemula, ya, untuk belajar membaca Al-Qur'an, maka tentunya, ya, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita lebih banyak mempraktekkan, ya, atau lebih banyak praktek bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya, daripada kita lebih banyak menghafal, ya, atau mempelajari sebatas hanya dengan teorinya saja, yang kemudian itu akan melalaikan kita ataupun membuat kita, ya, lebih faham dengan teorinya daripada dengan tata caranya daripada membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jemaah azani Allah wa iyyakum, insyaallah, ya, kita akan melanjutkan, ya, terakhir pertemuan kita adalah sampai di pembahasan masih di makhraj al-lisan, ya. Terakhir kita sudah sampai di pangkal lidah, ya, di bagian makhraj aqsal lisan. Dan insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya pada pertemuan sore hari ini, yaitu makhraj, bagian makhraj wasatul lisan, ya. Nanti kita akan sedikit membahas, ya, atau mempelajari daripada teorinya, kemudian selebihnya insyaallah ada beberapa penggalan ataupun potongan-potongan ayat yang akan kita praktekkan pada hari ini, ya. Kemarin, ya, di makhraj sebelumnya adalah makhraj aqsal lisan, ya. Masih ingat ada berapa huruf di makhraj aqsal lisan? Ya. Di makhraj aqsal lisan ini ada 2 huruf, ya. Ada 2 huruf dari 2 makhraj, ya. Ada 2 huruf dari ataupun dan 2 makhraj. Artinya 1 huruf di pangkal lidah ini, ya, berada pada 1 makhraj dan 1 hurufnya lagi berada pada makhraj yang lainnya, walaupun sebetulnya sama-sama di aqsal lisan, ya, sama-sama di bagian pangkal lidah, lidah bagian dalam, ya, paling pangkal, tetapi unsur keduanya berbeda, ya. Unsur keduanya berbeda, yaitu al-hanak, ya. Unsur pertamanya adalah pangkal lidah, ya. Adapun unsur keduanya, unsur makhrajnya yang kedua itu berbeda. Yang pertama adalah al-hanak, ya, langit-langit bagian langit-langit bagian lunak, ya. Yang satunya yaitu langit-langit bagian lunak sebagian, ya, sebagiannya lagi di langit-langit bagian yang keras, ya.
Adapun huruf qaf ya, huruf qaf dan kaf ya hurufnya. Di aqsal lisan ini ada dua huruf yaitu huruf qaf dan kaf. Ya, adapun huruf qaf itu keluar dari bagian pangkal lidah ya bertemu dengan langit-langit mulut bagian yang lunak ya. Coba kita sama-sama praktikan. Ko, ki, tu, ako. Ya, huruf qaf ini dia memiliki sifat qalqalah atau harus dipantulkan ya. Dan juga ya tidak boleh pecah suaranya atau tidak boleh ada angin. Jangan ko ya. Tidak boleh ada angin atau tidak boleh pecah suaranya ya. Ko, ti, ku, ako. Ya, dan ketika sukun tadi ada sifat qalqalah yang kemudian menyebabkan bunyinya memantul ya, dan juga dia harus dibaca dengan sifat yang tebal ya, tidak tipis. Jangan jadi ko, jadi harus ditebalkan ya, karena dia memiliki sifat isti'la ya, di mana huruf ini qaf ya harus dibaca dengan tebal. Ko ya, suaranya mengarah ke langit-langit bagian atas. Kemudian ya di huruf yang satunya yaitu adalah huruf kaf ya, di mana huruf ini ya bagian pangkal lidah bertemu di antara langit-langit bagian lunak ya dengan langit-langit mulut bagian keras ya, itu berada di antara keduanya ya. Dan ketika dibaca maka dia ada hams ya, dia tidak memiliki sifat qalqalah, tapi dia punya sifat hams. Ak ya, ada sedikit nafas ya, aliran nafas sedikit. Ak. Coba. Ka, ki, ku, ak, ik, uk ya, dan dibaca dengan sifat tipis ya, tidak boleh tebal. Jangan ka tapi tipis. Ka, ki, ku, ak ya, itu satu huruf ataupun dua huruf yang ada di pangkal lidah ya, dua huruf dan dua makhraj ya, yaitu di pangkal lidah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan di bagian makhraj yang selanjutnya, yaitu makhraj wasatul lisan ya, wasatul lisan ya. Apa itu wasatul lisan? Wasat ya, wasat itu apa artinya? Wasat ya, tengah ya. Itu insya Allah bahasa Indonesia juga ada ya, sudah resapan daripada bahasa Arab. Wasit ya, kalau kita main bola ataupun di bidang olahraga lainnya kita mengenal ada wasit ya. Wasit itu penengah ya, penengah. Dan agama Islam ya wasaton ya, agama yang pertengahan ya, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, kemudian ya hurufnya ada berapa? Ya, wasatul lisan berarti adalah tengah lidah. Ada berapa huruf yang keluar dari makhraj ini? Ya, ada 3 huruf. Ya, yang pertama adalah jim, shin, dan huruf yang ketiga adalah ya. Ya, jim, shin, ya. Ya. Wa min wasatihi di bait fajimus shinu ya. Jaisun ya, atau di bait ataupun di syair di matan Al-Jazari itu adalah wali syafataini lupa lagi ya, fajimus shinu ya, jim, shin, dan ya ya. Oh, ini wal wastu ya, wal wastu fajimus shinu ya. Ya, di dalam bait ataupun di dalam syair ya, di dalam matan Al-Jazariyah ya, Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan wal wastu ya, dan adapun huruf yang keluar dari bagian tengah lidah fajimus shinu ya, yaitu ada huruf jim, shin, dan huruf ya ya. Kita pelajari satu-satu ya, selebihnya nanti insyaallah kita langsung ke praktik di potongan-potongan ayat yang ada di buku halaman 29 dan 30. Ya. Yang pertama adalah huruf jim ya, yang pertama adalah huruf jim ya, di mana tempat huruf jim ya, ini ada 3 huruf tapi dia satu makhraj ya, berbeda dengan tadi yang aqsal lisan. Aqsal lisan ada 2 huruf tapi dia ada 2
makhraj. Jadi satu huruf, satu makhraj, satu huruf, satu makhraj. Tetapi di bagian yang ini dia ada 3 huruf tapi semuanya pada satu makhraj ya, karena unsurnya sama, unsur kedua dan unsur ke satu dan unsur yang keduanya, yaitu tengah lidah sama-sama mengarahkan lidahnya ke langit mulut ya. Yang pertama jim ya, di mana huruf jim ya, huruf jim itu yakhruju min wasatil lisan ma'a wasatil hanak al-a'la, yaitu huruf jim terbentuk dari menempelnya tengah lidah ya dengan langit mulut bagian tengah ya. Ini ya, jadi bedanya huruf jim dengan huruf shin dan ya. Kalau huruf jim dia menempel langsung ke langit-langit ya. Adapun huruf ya dan shin ya, dia hanya mengarah ke atas langit-langit bagian tengah saja, tidak ditempelkan atau tidak menempel dengan bagian langit-langit mulut ya. Coba ja ji ju aj ij uj ya. Dan hati-hati ya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf jim ini adalah ya, banyak di antara kita yang membacanya dengan suara yang pecah atau suara becek ya. Ja ya. Was-samaa'i dzatil buruj ya. Memantul tapi dia sifatnya kurang sempurna ya, karena makhrajnya kurang sempurna ya. Harusnya huruf jim ya, dia terbentuk atau terbaca dengan suara yang kuat ya, tidak becek atau tidak terpecah suaranya, sama dengan huruf qaf tadi. Jadi jangan sampai ada angin keluar, ko ya. Begitupun dengan huruf jim, jangan ada pecah ataupun becek suaranya. Ja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu. Nah, lebih. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua adalah huruf shin. Ya, yang kedua huruf shin ya. Huruf shin ya, dia bagian tengah lidah naik ke langit-langit, naik ke atas tapi tidak menempel ke langit-langitnya, hanya mengarahkan lidah bagian tengahnya ke langit-langit ya, tidak menempel sehingga makhrajnya dia terbuka. Sha, coba shi shu ash ya. Dan ini huruf shin ini dia walaupun belum kita bahas ya, dia memiliki sifat yang membedakan dari huruf-huruf yang lain ya. Dia punya sifat namanya tafashi. Apa itu tafashi? Ya, intishar ar-rih ya, intisharur rih fil fam, yaitu mengalirnya angin di dalam mulut. Ash, ish, ush ya, mengalir udara ataupun angin di dalam mulut kita, yaitu sifat khusus yang dimiliki huruf shin ya, dan tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Coba ash, ish, ush. Kemudian huruf yang ketiga dari makhraj ini adalah huruf ya. Huruf ya sama, yaitu tempatnya di bagian tengah lidah yang mengarahkan lidah bagian tengahnya ke langit-langit bagian atas ya, tetapi tidak menempel sehingga mulutnya atau makhrajnya terbuka, sama seperti huruf shin ya. Ai, tidak ditempelkan tengah lidah kita ke atas langit-langit atau ke langit-langit bagian atas ya. Dan sudah kita pelajari sebelumnya ya, pada pembelajaran tentang makhraj al-jauf ya kalau tidak salah, yaitu bahwa huruf ya ini sama prakteknya dengan kita membacakan bacaan ya ataupun harokat kasroh ya. Huruf ya ini sama prakteknya dengan harokat kasroh ya, karena makhrajnya sama antara ya dengan kasroh ya. Jadi ketika membaca kasroh ya, pasti bagian tengah lidah kita mengarah ke ataupun naik ke atas ya, sama sebagaimana kita membaca huruf ya. Coba bi ai
Ai, ya. Pasti bagian tengah lidah kita naik ke atas ketika mengucapkan kasroh ataupun mengucapkan huruf ya. Ai, bi, coba bi, syai, minasyaitoni. Ya, dan maka dari itu ya, ketika kita membaca huruf ya sukun ini harus seperti membaca kasroh, harus seperti membaca kasroh, ya, harus jelas, ya, tidak boleh imalah, tidak boleh bengkok, ya, tidak boleh bengkok, ya, seperti misalkan bacaannya menjadi misalkan ketika membaca huruf ya sukun syai, ya, mengarah ke huruf harokat kasroh, ya, tidak boleh seperti itu, harus seperti kasroh. Jadi syai, jadi tidak boleh syai, jadi ya, jadi inilah karena apa ya, karena huruf ya makhrajnya sama, ya, yaitu dengan harokat kasroh, yaitu makhrajnya dinaikkan bagian tengah lidah kita ke bagian langit-langit atas. Itu ya untuk huruf-huruf yang ada di bagian makhraj wasatul lisan, ya. Jadi ini sudah bagian makhraj yang keberapa? Yang pertama kita pelajari al-jauf, ya, al-jauf. Kemudian setelah al-jauf kita belajar harokat al-halqu, ya, al-halqu atau tenggorokan. Al-halqu itu ada berapa makhraj? 3, ya, ada 3, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, sama tenggorokan bagian yang paling dekat atau adnal halq. 4. Kemudian yang selanjutnya setelah itu pindah ke al-lisan, dimulai dari aqsal lisan, ya. Aqsal lisan ada 2, qaf dan kaf. Aqsal lisan qaf, aqsal lisan kaf. Dan yang sekarang kita masuk ke bagian lidah tengah, ya. Dari total 17 makhraj, ya, menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita mulai praktek, ya, dari potongan-potongan ayat, ya, untuk sedikit menerima ataupun mendapatkan gambaran bagaimana cara membaca huruf jim, shin, dan ya. Ya, silakan kita praktek di halaman ke-29 mulai dari huruf jim, yaitu, ya, menempelkan bagian tengah lidah kita ke langit-langit bagian atas, ya. Dan sekali lagi hindari, ya, atau kesalahan yang sering terjadi pada huruf jim, ya, tidak becek suaranya. Coba sekali lagi, ja, ji, ju, aj, ij, uj. Nah, langsung memantul. Baik, kita mulai dari potongan-potongan ayat yang di bawahnya. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Wa ahlahu ajma'in. Ya, jangan terjeda, ya, jangan terjeda. Fanajja, ya, tetap dia karena di situ ada huruf jim sukun, jim sukun, ya, jim sukun dan sukun, ya, tidak di sini huruf jimnya harus bersambung ke huruf jim yang berharokat. Fanajja, jangan dikolkolahkan dulu, ya. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Di sini ada 2 huruf hu, ya. Hu yang pertamanya pendek, fanajjainahu, ya, selanjutnya hu yang keduanya panjang, ya, wa ahlahu, di situ panjang. Fanajjaida, sekali lagi tidak boleh becek atau tidak boleh pecah, jangan fanajjaija, ya, fanajjainahu wa ahlahu ajma'in. Fanajjainahu
Ajma'in. Ajma'in. Huruf innya dibaca panjang, situ mad arid li sukun sampai boleh 2, 4 ataupun 6 harokat. Ya, kemudian huruf ainnya sempurnakan ajma'in. Ajma'in. Dari mana huruf ain? Makhrajnya dari wasatul halqu atau wasatul halqi, tadi tengah tenggorokan seperti huruf H, ya. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Ya, itmamul harakat, sempurnakan kasroh, ya, diturunkan rahang bagian bawah, fathahnya kemudian dibuka mulutnya, dan dhammahnya dimanyunkan kedua bibirnya. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Di sini ada 3 huruf ro, ya, rujjatil, kemudian ardu, dan yang ketiga rajja, ya. Seluruhnya huruf ro di sini dibaca tebal. Selanjutnya kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di sini ada nun bertasydid, ya, ada ziyadatul gunnah, ya, ada tambahan gunnahnya, tidak tergesa-gesa. Inna, ya, gunnah mim bertasydid ataupun nun bertasydid. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Ya, perhatikan, bedakan antara jim dan zai, ya. Jaza, kemudian yang jimnya pendek, zainya panjang. Summa, ya, di sini ada mim bertasydid gunnah, ya, ada tambahan dengungnya, tidak terburu-buru. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Jim sukun, pantulkan, kemudian selanjutnya ada jim dhammah, manyunkan kedua bibirnya. Wan, termasuk huruf waw, ya, mengingatkan, ya, tetap dimanyunkan dulu sebelum dibaca fathah. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Baik, silakan satu orang satu baris. Mulai dari Dr. Ibrahim. Tafadhol. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Insyaallah huruf na-nya di situ ada panjang, Dok, tapi panjangnya tidak melebihi dari 2 harokat. Fanajjaynahu, di situ na-nya dibaca panjang 2 harokat saja, mad tabi'i. Fanajjaynahu wa ahlahu. Nah, baru di huruf muhu di sini sudah betul dibacanya panjangnya lebih dari 2 harokat. Silakan ulangi. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Insyaallah. Jadi jika tidak ada sebab-sebab yang membuat harokatnya lebih
dibaca lebih dari 2 harokat, maka tetap pada asalnya yaitu 2 harokat. Kecuali kalau tadi wa ahlahu ya di situ lebih dari 2 harokat karena sebabnya ada hamzah selanjutnya. Kemudian ajma'in juga lebih dari 2 harokat karena ada sebab ya yaitu ada huruf nun dan disukunkan. Jadi mad arid disukun. Silahkan Mr. Agus. Idza rujjatil ardu rajja. 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 Nah, lebih jelas. Kemudian ro-nya ditebalkan. Idza rujjatil ardu rajja. Idza rujjatil ardu rajja. Nah, hati-hati di sini rajja ketika waqaf tetap harus dibaca 2 harokat ya, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Idza rujjatil ardu rajja. Pendek. Fadhal. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, sekali lagi lebih tipiskan suaranya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Hurufnya semuanya dibaca tipis. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, kemudian di sini ada lam sukun kitabal, tidak boleh dipantulkan. Ya, tahan dulu di makhrajnya, alirkan suaranya. Kitabal fu, tidak kitabal fu, tidak dipantulkan. Ulangi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Masya Allah, Hasan. Enggak. Su-nya di ujung lidahnya digigit sedikit ya, atau ditempelkan bagian ujung lidah ke ujung gigi seri atas. Su. Nah, maknya pendek Kak. Summa yujza. Yujzahul jaza. Aufa. Jaza itu yang coret panjang tidak dibaca a ya, tapi itu hanya tanda sebagai tanda mad saja. Summa yujzahul jazaa'al aufa. Jazaa'al aufa. Barakallahu fik. Baik, kita beralih lanjut ke huruf selanjutnya, huruf shin ya. Huruf shin dan ya sama-sama tidak ditempelkan bagian tengah lidahnya ke langit-langit bagian atas ya, hanya dia mendekat ataupun mengarah ke langit-langit atau mendekat ke langit-langit bagian atas, langit-langit mulut. Coba sha, shi, shu, ash, mengalir, ish, ush, faghashaha ma ghasha. Ya, alirkan tafashi atau anginnya di dalam mulut kita. Faghashaha ma ghasha. Ada huruf-huruf yang dibaca panjang harus sama wazan atau timbangan panjangnya. Tidak ada yang lebih panjang ataupun tidak ada yang lebih pendek. 2 harokat semua.
فغشاها ما غشا فغشاها ما غشا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال A-nya tipis, sodnya tebal ya. Ya tidak menjadi A-nya menjadi tebal. Tapi wa-a sempurnakan dulu, kemudian sod ditebalkan, jangan seperti huruf sin ya, jangan biasa wa-asha ya, tapi diangkat bagian pangkal lidahnya ke atas ya, diangkat isti'ala. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ya, kemudian hati-hati dari memonyongkan bibir ya. Di sini ada sod wa as, tepat posisi bibirnya tidak menjadi manyun, jangan wa as ya, jangan dimanyunkan ya, kecuali hanya dalam kondisi ataupun berharokat dhammah, maka di sini tidak dimanyunkan atau dimajukan kedua bibirnya, tetap wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ya, terakhir ada huruf ta marbutah ya, maka ketika diwaqaf dia menjadi huruf ha ya, yang dibaca dari pangkal tenggorokan. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Perhatikan huruf shinnya ya, kemudian di sini ada ikhfa, tanfa, ada ziyadatul gunnah, tidak tergesa-gesa. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Baik, silakan satu baris satu lagi, satu baris. Mulai dari Dokter Ibrahim dari atas. Sya panjang 2 harokat, ha 2 harokat lagi, ma 2 harokat lagi, kemudian sya juga 2 harokat di ujungnya. Fa ghasyaha ma ghasya. Mad pada huruf ha-nya masih kurang, Dok. Fa ghasyaha. Nah, masya Allah ya, 2 harokat semua berarti harus dibaca sama ya. Lanjut. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fokus di huruf shinnya ya, huruf shin tafashi. Wa ashabus shimali, yang di akhir juga sama, ashabus shimal.
Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kurang yang keduanya. Ma ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Sambung lagi. Wa ashabus, sambung. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Ya, kemudian makhraj al-jauf masih ingat? Ya, makhraj al-jauf berarti dia hanya melibatkan rongga pada mulut, ya. Pada mulut, rongga dari tenggorokan ke mulut. Artinya tidak melibatkan rongga-rongga yang lain, tidak melibatkan rongga hidung. Jadi ketika di sini ada huruf ma nih, ada ma, terutama di huruf ma yang panjang, ya. Di situ huruf ma-nya, suara madnya, suara bacaan panjangnya tidak boleh masuk ke hidung, ya. Kalau bisa terus dilatih, disempurnakan. Jadi jangan ma, ya, jangan sampai masuk ke hidung. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Cukup, silakan lanjut. Wa ashabul Nah, huruf lamnya jangan dipantulkan, huruf lam sukun. Wa ashabul ma'bul, alirkan aja suaranya, tahan di makhrajnya. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Nah, sama di lam yang kedua juga ditahan lagi, ya. Tadi sudah bisa yang pertamanya, tahan suaranya ketika huruf sukun selain huruf qalqalah di makhrajnya mengalir. Sekali lagi. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Masya Allah, ya, seperti itu, ya. Jadi hanya huruf-huruf 5 huruf qalqalah yang ketika disukunkan dia memantul suaranya, yang lainnya tidak. Lanjut. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafa'atu, huruf fa-nya dibaca panjang. Fama tanfa'uhum syafa'atus. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafa'atus syafi'in. Masya Allah. Sekali lagi huruf shinnya sempurnakan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Masya Allah. Baik, satu huruf lagi di huruf ya. Coba sama-sama. Ya, Ya, yi, yu, ai. Ya, lagi ai. Ya, kalau i ada nggak i? Nah, ui ada nggak? Ada, ya. Maka dirubah nanti jadi mad, ya. I, ui jadi ai. Baik, ini contoh-contoh hurufnya di Mushaf Madinah, ya. Kalau dia sendiri seperti itu maka tidak ada tidak ada titiknya, ya, tidak ada titiknya, titik 2 di bawahnya. Kecuali kalau di tengah-tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain tidak boleh terputus, suaranya terjeda tapi dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf ya ada tasydid ya, lebih lebih ditekan huruf ya-nya ketika ada tasydid. Sehingga kita tidak seperti menghilangkan huruf ya sukunnya. Ini agak panjang ya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Masya Allah ya. Fokus kalau udah panjang gini ya, harus lebih fokus ya, mana huruf-hurufnya, kemudian tanda-tanda panjangnya ya, dan juga hukum-hukum bacaannya. Di sini wassalamu alayya yauma ulidtu ya, di sini langsung ke huruf ta ya, tidak dibaca huruf dalnya. Apa idgham? Idgham mutajanisan ya, dia sejenis satu makhraj tapi beda sifat. Kayak di surat Al-Kafirun ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma abadtum ya, bukan abadtum tapi langsung ke huruf ta, abadtum ya, idgham sempurna. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Masya Allah. Lanjut. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Ni-nya di sini panjang ya, ya'tini atau ya'tuni ya, sama-sama dibaca ni-nya panjang ya, walaupun tidak terlihat titik atau tidak ada titiknya di huruf ya-nya tetap ya. Coba sekali lagi. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nah, Masya Allah ya, tapi itu kurang ditahan di qabla ayyatuni ya, di situ ada nun sukun, setelahnya ada huruf ya, maka dia masuk di bacaan idgham bi gunnah ya, yang harus ditambah kadar dengungnya, tidak terburu-buru. Qabla ayyatuni muslimin ya. Baik, lanjut satu potongan ayat lagi. Satu ayat ini, satu ayat full. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun.
Perhatikan di sini banyak bacaan yang ditahan. Inna satu ditahan ya, ada tambahan gunnahnya, kemudian mayyitu wa dua ya, di situ sama ditahan juga, kemudian wa inna di situ ada nun bertasydid lagi, tahan lagi, kemudian wa innahum ya, di situ ada bacaan yang ditahan lagi, ada 4 ya. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Baik. Silakan satu orang satu baris lagi dari Dr. Ibrahim. Dari ini. Gak apa-apa, nanti yang panjangnya dilewat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih dialirkan dok huruf ainnya. Na'budu, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi tetap dialirkan walaupun mungkin secara bacaannya belum sempurna. Yang penting kita udah tahu bahwa huruf ain itu di situ harus dialirkan, suaranya tidak terputus. Na'budu ya, tetap. Lanjut. Mr. Agus. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Masya Allah. Kuat. Barakallahu fiik. Lanjut. Lah ayat yang tadi yang dibaca. Itu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Masya Allah, tuh kuat. Ya, tinggal suaranya masih menggema. Jadi bacaannya masih tebal suaranya, huruf-hurufnya. Jadi diturunkan lidahnya dibiasa aja. Wassalamu alayya. Jadi, perlu latihan, insyaallah sedikit-sedikit nanti dimudahkan dan bisa diperbaiki. Silakan Kak, yang terakhir Kak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Masya Allah, kaknya pendek Kak. Innaka mayyitu. Langsung. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup insyaallah untuk pertemuan hari ini ya. Semoga sekali lagi kita mendapat gambaran ya bagaimana tata cara membaca bacaan Al-Qur'an yang benar ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dan tentunya masih panjang, harus ada terus proses latihan ya untuk mencapai itu semua ya. Semoga dimudahkan dan terus kita berdoa kepada Allah meminta pertolongan ya, dan tentu juga ya agar kita dijaga terus semangatnya ya, karena ya biasa ya kalau lama belum bisa nanti agak ada rasa sedikit frustasi. Maka pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah untuk terus diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan ya. Sekiranya ada salah mohon maaf ya, kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.